Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video ini kembali saya berbagi alur cerita film dan film ini merupakan film fiksi ilmiah. Dan ini dia filmnya. Film ini mengisahkan tentang pesawat luar angkasa dan monster dari planet lain jatuh ke bumi dan memangsa para warga bumi. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju alur cerita filmnya. Film dimulai dengan sebuah pesawat luar angkasa melesat melintasi langit dan jatuh di sebuah danau di daerah Norwegia, dan kejadiannya pada zaman Viking. Dan hanya satu yang berhasil selamat dan rekannya yang lain tewas. Yang selamat bernama Kainan, ia adalah alien humanoid yang sama seperti manusia. Kainan menghidupkan sebuah alat dan dari teknologi canggih miliknya ia tahu bahwa ia sekarang berada di planet bumi. Lalu dengan komputer ia mengunduh bahasa dan budaya setempat ke otaknya dan mencoba senjata yang akan ia gunakan untuk menjaga diri. Ia pun berjalan melintasi sungai dan hutan dan menemukan sebuah desa yang hancur dan terbakar. Namun kemudian satu orang pria berkuda tiba-tiba menghantam kepalanya hingga pingsan. Pria itu bernama Wolfric. Kainan yang pingsan pun dibawa ke sebuah desa yang berbenteng. Di sebuah ruangan, seorang pria tua dan wanita muda sedang berlatih pedang, dan pria tua itu adalah Raja Hrothgar dan putrinya bernama Freya. Raja Hrothgar ingin segera menikahkan putrinya dengan Wolfric karena ia telah mengenalnya dengan baik. Ia percaya Freya akan aman kalau bersama dengan Wolfric. Lagi pula sang raja berharap Wolfric bisa meneruskan tahtanya. Namun Freya tidak begitu menyukainya. Kemudian Wolfric mendatangi Raja Hrothgar dan Freya meninggalkan mereka. Wolfric lalu memberitahu desa dekat mereka telah hancur. Mendengar itu, raja kemudian menjadi khawatir atas kepala suku dari desa tersebut yang bernama Gunnar. Karena kepala suku tersebut sedang meninggalkan desanya dan ketika kembali nanti dia akan mengira bahwa Wolfric yang telah menghancurkan desanya atas perintah dirinya. Karena dulu ayah Wolfric dibunuh oleh Gunnar. Adapun Kainan kini diikat ke sebuah tiang dan diinterogasi. Ia lalu mengungkapkan kepada Wolfric dan teman-temannya bahwa dia berasal dari utara dan menyatakan bahwa dia sedang berburu naga. Tak berapa lama kemudian Freya mendatangi Kainan karena Wolfric mengungkapkan bahwa tawanan yang ia bawa terluka, maksudnya adalah Kainan. Freya lalu memberi Kainan minum dan ingin mengobati lukanya. Namun ketika melihat tangan Kainan sudah tidak lagi terikat, Freya ingin berlari tapi dipukul oleh Kainan. Sehingga ia pingsan dan seketika saja satu orang penjaga datang namun dengan mudah bisa dilumpuhkan oleh Kainan. Adapun para penjaga terus pada posisinya yaitu berjaga di sekeliling benteng. Mereka takut kalau pasukan Gunnar tiba-tiba menyerang mereka. Akan tetapi mereka diserang oleh monster yang bisa menghilang. Beberapa dari mereka dihabisi oleh monster tersebut. Semuanya menjadi panik, sementara itu Kainan sudah mengetahui bahwa itu adalah monster yang membuat pesawatnya terjatuh. Ia pun mengejar monster yang ia sebut sebagai Morwen. Namun Wolfric dan yang lainnya menghentikannya dan kembali merantai Kainan di dekat sebuah sumur. Ia pun kembali teringat bagaimana monster itu menghabisi seluruh keluarganya. Besok paginya Kainan dibawa ke hadapan Raja Hrothgar dan ia pun mengatakan yang sebenarnya kepada raja bahwa monster itu adalah Morwen yang membuat pesawatnya jatuh dan ia akan bertanggung jawab akan menghabisi monster tersebut. Ia pun ingin agar mereka bersama-sama memburu monster itu. Raja Hrothgar, Kainan dan Wolfric bersama pasukannya menyusuri hutan untuk mencari jejak monster tersebut. Kemudian mereka berpencar di mana Kainan dan Wolfric mendatangi danau tempat di mana pertama kali Kainan menginjakkan kakinya setelah pesawatnya jatuh. Ia menyadari bahwa monster itu berada di dekat mereka. Namun salah satu dari mereka diserang oleh seekor beruang raksasa dan beruang itu mau menyerang sang raja juga. Namun Kainan berhasil menghabisi beruang tersebut dan menyelamatkan raja. Malam harinya semua dari mereka berkumpul untuk makan dan minum bersama.
Kainan telah membuktikan dirinya dengan membunuh beruang raksasa dan menyelamatkan raja dan yang lainnya. Ia mulai diperlakukan sebagai bagian dari suku mereka. Raja pun mengajak Kainan duduk satu meja dengannya dan menganggapnya sebagai tamu. Selesai makan bersama, mereka melakukan permainan yang biasa dilakukan Wulfric dan teman-teman. Hal itu menambah keseruan dan kedekatan antara Kainan dan lainnya. Setelah itu Kainan yang berada di dekat sumur didatangi oleh Freya. Ia menunjukkan kekagumannya kepada Kainan dan rasa terima kasihnya telah menyelamatkan ayahnya Raja Hodgar dari serangan beruang. Tiba-tiba Gunnar dan anak buahnya menyerang dengan menerobos benteng tempat Raja Hodgar dan masuk ke pemukiman. Pertempuran pun tak terelakkan, namun kemudian Gunnar dan pasukannya kalah dan mundur ke dalam hutan dan menyusun rencana untuk serangan balik. Di dalam hutan, monster yang disebut juga Morwen menyerang beberapa anak buahnya. Gunnar dan pasukannya melarikan diri masuk ke dalam benteng musuhnya, yaitu benteng Raja Hodgar. Akan tetapi Wulfric mempersiapkan anak buahnya untuk memanah kawanan Gunnar. Untung saja Kainan melihat Morwen dan menyuruh penjaga membuka gerbang dan membiarkan Gunnar dan pasukannya masuk ke dalam benteng. Monster itu muncul dengan warna merah menyala. Sepertinya Gunnar dan Raja Hodgar harus berdamai untuk membunuh makhluk itu. Kainan pun punya ide dengan membunuh monster itu, yaitu membuat perangkap, dan idenya itu diterima oleh akal sehat Raja. Besok paginya Kainan mulai dengan rencananya, yaitu menggali tanah dan membuat lubang besar tepat di pintu masuk benteng itu. Mereka pun bersama-sama menggali tanah. Setelah dirasa cukup dalam, lubang itu pun diisi minyak hingga penuh dan diletakkan beberapa perisai dan dibiarkan menggambang. Setelah itu Kainan makan berdua dengan Freya. Nampaknya Freya menjadi semakin tertarik pada Kainan. Ia pun semakin penasaran dengan Kainan dan asal-usul monster yang bernama Morwen. Kainan lalu menjelaskan kepadanya asal-usul Morwen, di mana orang-orang Kainan menyerbu tanahnya atau planet tempat Morwen berkembang biak, lalu memusnahkan monster itu dengan membuat ledakan yang sangat besar dan membangun koloni di tempat itu. Setelah dirasa aman, Kainan pun untuk sementara bepergian meninggalkan keluarganya karena sebuah misi. Namun ia salah, monster itu belum musnah sepenuhnya. Masih ada satu yang tersisa, dan Morwen itu yang terakhir dari jenisnya. Dan Morwen itu membantai semua orang di koloni itu, termasuk istri dan anak Kainan. Ketika ia kembali ke koloni, Morwen yang bisa menghilang menyelinap ke dalam pesawat dan kemudian menyebabkan kecelakaan sehingga pesawat mereka jatuh. Setelah mendengarkan kisah Kainan, Freya memberinya pedang keluarga raja dan mengatakan bahwa dia percaya bahwa Kainan bisa membuat kisah yang baik dengan menggunakan pedang itu. Setelah itu Kainan dan Wulfric memancing Morwen masuk ke dalam benteng. Yang lainnya pun telah siap dalam posisi memanah. Kainan lalu melemparkan obornya dan dari kejauhan terlihatlah Morwen yang sudah siap menyerang mereka. Itu ditandai dengan seluruh badan dari monster itu tiba-tiba menyala seperti api, lalu kemudian mengejar Kainan dan Wulfric. Dengan secepat kilat mereka menyeberangi lubang minyak dengan berlari di atas perisai dan Morwen jatuh ke dalam lubang. Dan dengan cepat mereka memanah api ke arah minyak sehingga minyak itu terbakar dan terjadi ledakan. Namun, tidak semudah itu membunuh monster tersebut. Rupanya ia tahan dengan api. Morwen yang masih hidup menyerang mereka semua. Tubuhnya kini dipenuhi api. Kainan dan yang lainnya menyerang, tapi percuma saja, monster itu sangat tangguh. Dan Gunnar yang coba menyerang malah tewas. Di dalam aula, anak kecil yang bernama Erik melihat Morwen kecil lainnya. Monster itu masuk ke dalam aula tempat persembunyian lalu menyerang orang-orang yang ada di dalam aula. Raja Hodgar yang mencoba menghentikan monster itu, ia malah tewas. Sehingga Freya dan yang lainnya pun bersedih atas meninggalnya raja mereka. Dan untuk sementara Freya sebagai anak raja mempercayakan tahta raja kepada Kainan. Namun Kainan memberikan tahta itu kepada Wulfric karena ia menganggap Wulfric lebih menginginkannya. Sementara sebagian dari mereka mengungsi meninggalkan desa. Hanya Kainan, Wulfric, dan para pejuang lainnya yang bertahan untuk mencari cara lain menghabisi monster tersebut. Kainan menimba air sumur yang ternyata airnya berwarna merah bercampur darah. Ia pun menyadari bahwa Morwen kecil itu datang melalui sumur tersebut. Mereka pun berniat masuk ke dalam sumur dan menyerang monster itu di tempat persembunyiannya. Tapi mereka membutuhkan senjata yang lebih kuat untuk membunuh si monster. Freya pun ikut bergabung dengan Kainan untuk berjuang membunuh monster tersebut.
Kainan, Wulfric, dan Freya pergi ke danau tempat di mana pesawat Kainan jatuh. Rencananya mereka akan mengambil pecahan logam dari pesawat yang telah rusak untuk dibuat jadi senjata. Kainan menyelam mengambil pecahan itu ke dalam danau, sementara Wulfric dan Freya berada di atas perahu dan diserang oleh Morwen kecil dan membawa Freya ke sarangnya. Kainan dan Wulfric kembali ke desa membawa logam dan mereka mulai membuat senjata dari logam. Senjata itu terlihat kuat, mampu memotong senjata yang lainnya. Tanpa membuang waktu, mereka langsung masuk ke dalam sumur untuk menemukan monster itu. Mereka pun sampai di sebuah goa, sementara Freya yang tersadar telah berada di tumpukan mayat dan itu adalah korban dari keganasan Morwen. Ratusan mayat berada di sekeliling Freya, ia pun menjadi ngeri melihat itu. Salah satu Morwen ingin menghabisi Freya, namun terganggu oleh kehadiran Kainan dan lainnya. Sementara Kainan dan teman yang lainnya menyadari bahwa monster itu berada di bawah mereka, dan di bawah mereka penuh dengan uap dan api. Kemudian salah satu dari mereka diserang oleh monster tersebut. Mereka pun mengejar dan melihat Morwen lainnya sedang memakan korbannya. Kainan lalu menyerang satu dari monster itu, namun kawan mereka yang bernama Boromir tewas. Kainan berteriak keras dan teriakan itu terdengar oleh Freya, sehingga mereka kembali bertemu di mana salah satu dari Morwen ingin menyerang Freya. Namun Kainan memberikan pedangnya kepada Freya, sehingga ia menebas mati monster tersebut. Kini mereka tinggal bertiga, yaitu Kainan, Wulfric, dan Freya. Mereka berlari dan sampai di tepi tebing yang ada air terjunnya. Sementara induk dari Morwen mengejar mereka. Wulfric yang melawan tidak berdaya dan terluka parah. Adapun Freya bergantung di tepi tebing, sedangkan Kainan bertarung melawan Morwen sendirian. Dan Freya kembali membantu Kainan sehingga monster itu tergantung di atas tebing, menarik salah satu lengan Kainan tempat ia bertahan. Kainan lalu memotong lengan monster yang memegang bagian tubuhnya sehingga monster itu terjatuh dari ketinggian dan tewas. Adapun Wulfric sedang sekarat dan memberikan kembali tahta raja ke tangan Freya sebelum ia tewas. Kainan meyakinkan Freya bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Ia pergi ke danau dan melihat untuk terakhir kalinya mayat istrinya yang berada di dalam peti yang terendam di dalam danau. Lalu ia pun meninggalkannya. Kemudian ia menghancurkan suar yang digunakannya untuk meminta bantuan tepat saat Freya melihat pesawat ruang angkasa penyelamat mendekat. Freya pun berasumsi bahwa Kainan dikirim oleh para dewa. Kapal penyelamat kembali tanpa Kainan, kemudian Freya memberikan tahta raja kembali kepada Kainan. Mereka pun memberikan penghormatan terakhir kepada Wulfric yang berada di perahu di tengah danau yang ditaburi minyak. Lalu Kainan memanahkan api sehingga perahu dan jenazah Wulfric terbakar. Kainan yang memilih untuk tetap tinggal kini menjadi raja dan menikahi Freya sebagai istrinya, sekaligus sebagai ratunya, dan mengangkat Erik sebagai anaknya. Dan film pun berakhir tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Outlander yang dirilis di tahun 2008. Mudah-mudahan kalian terhibur dan menyukai ceritanya, dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.